Teman-teman sekalian, sebagaimana sudah kita tahu, hampir seluruh ulama sepakat mengatakan mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Dan di sini Imam Ad-Dahawi rahimahullah mengangkat sebuah hadis sebagai dalil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman di nomor 54 dan Abu Daud dalam Kitabul Adab nomor 5193, At-Tirmidzi dalam Kitab Isti'dzan di nomor 2689, yang bunyinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini selalu Nabi SAW bersumpah dengan ini, artinya demi Allah. Kalian tidak akan masuk surga kecuali syaratnya kalian beriman. Berarti untuk masuk surga beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Jadi satu muslim sama muslim yang lain harus saling mencintai. Dan mencintai artinya loyal dengan saudaranya muslim. Membantunya kalau dia perlu, menjenguknya kalau dia sakit, menasihatinya kalau dia salah. Ya. Lalu kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yang merupakan resep untuk beriman dan akhirnya resep untuk masuk ke dalam surga. Maka beliau mengatakan, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah di sini teman-teman, ada alasan Imam Ad-Dahawi rahimahullah kenapa beliau mengatakan menjawab salam hukumnya wajib. Karena beliau berpegang pada potongan pertama hadis ini. Nabi SAW bersumpah mengatakan, demi zat yang jiwaku di dalam atau berada di tangannya. Ya. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Berarti ada ancaman, kalau seandainya orang tidak beriman tidak bisa masuk surga. Kan gitu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Berarti mencintai juga ini syaratnya untuk masuk surga. Lalu beliau bilang, maukah saya tunjukkan kalian perbuatan kalau kalian kerjakan pasti kalian akan saling mencintai. Berarti untuk mendapatkan cinta yang merupakan kata kunci untuk beriman kemudian masuk surga adalah menyebarkan salam. Kalau kita fahami atau kita teliti lafaz-lafaz hadis ini, memang seperti ada ancaman yang sangat tegas bagi orang yang tidak mau salam. Walaupun secara zahir adalah himbauan supaya saling memberikan salam agar muncul rasa cinta, akhirnya beriman masuk ke dalam surga. Oleh karena itu teman-teman, kita akan banyak membahas sekarang dalil-dalil berhubungan dengan masalah salam dan hukum-hukumnya. Yang pertama, kita akan renungi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Nabi SAW bersabda, sudah mencukupilah untuk satu rombongan jika melewati seseorang, salah satu darinya mengucapkan salam. Makna hadis ini, kalau ada muslim ketemu dengan muslim yang lain tidak boleh ada yang diam. Harus ada walaupun satu orang mengucapkan salam. Dan ini menandakan hukumnya wajib di sini. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Kalau sudah rame-rame, sudah hukumnya wajib. Walaupun jumhur ulama mengatakan mengucapkan salam sunnah. Menjawabnya yang wajib gitu kan. Tapi hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW menekankan harusnya kalau ada rombongan muslim harus ada yang mengucapkan salam. Juga anjuran Nabi SAW di dalam hadis yang sahih tentang masalah salam ini, kata Nabi SAW, hendaklah orang yang berdiri memberikan salam kepada orang yang duduk. Hendaklah orang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan, dan hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, dan hendaklah yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Makna kalimat daripada hendaklah seperti ada penekanan di sini. Jadi harusnya mengucapkan salam, dan tidak dibolehkan setiap muslim acuh tak acuh satu sama yang lain. Termasuk hak muslim adalah menjawab salam atau mengucapkan salam kepadanya. Kenal atau tidak kenal ya? Kenal atau tidak kenal. Ini juga tentu beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada ayat ini, surah An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya tidak ada larangan bagi orang yang buta, tidak pula orang yang pincang, tidak pula orang yang sakit, dan tidak pula bagi diri kalian sendiri untuk makan bersama-sama di rumah kalian sendiri, atau di rumah bapak-bapak kalian, atau di rumah ibu-ibu kalian, atau di rumah saudara laki-laki kalian, atau di rumah saudara perempuan kalian, atau di rumah saudara bapak kalian laki-laki, atau di rumah saudara bapak kalian yang perempuan, atau di rumah saudara ibu kalian yang laki-laki, atau di rumah saudara ibu kalian yang perempuan, atau di rumah yang dititipkan atau kau memiliki kuncinya,
atau rumah kawan-kawan kalian. Tidak ada halangan atau larangan bagi kalian makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kalian memasuki rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya. Walaupun itu untuk diri kalian sendiri. Salam yang telah ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kalian agar kalian memahaminya. Dari ayat ini ada dua hukum yang kita ambil. Yang pertama, bolehnya seseorang makan di rumah keluarganya. Tadi disebutkan rumah bapaknya, rumah ibunya, rumah pamannya, rumah tantenya, rumah saudaranya, rumah teman-temannya. Boleh dia datang untuk makan. Ya, dan itu bukan pelanggaran dalam agama. Tentu dengan izin masuk dan meminta makanan. Kemudian juga yang kedua adalah dianjurkan untuk mengucapkan salam, walaupun untuk diri sendiri. Jadi kalau teman-teman tinggal sendiri di kos-kosan misalnya, walaupun kita masuk dalam kos-kosan kita, walaupun cuma kamar kecil, ucapkan salam. Ya, kita masuk ke dalam rumah, ada orang tidak orang tetap salam. Apalagi kalau ada orang, lebih layak untuk mengucapkan salam. Dan ini dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim yang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan salam pada saat masuk ke rumahnya, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap kalian untuk malam ini. Kemudian kalau dia makan sambil membaca basmalah, maka syaitan akan mengatakan pada teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Berarti dengan salam saja sudah cukup menjadi tameng buat syaitan. Ada orang atau tidak orang di dalam rumah kita. Ya. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya sahih. Kata Nabi SAW, hak muslim pada muslim yang lain ada 6. Lalu seseorang bersahabat bertanya, apa saja yang 6 itu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Walaupun tidak kenal. Dan dalam hadis yang lain menguatkan hadis ini, riwayat Bukhari Muslim, kalau dua orang muslim sedang bertemu, maka yang paling baik yang memulai mengucapkan salam. Ya. Apalagi salam ini punya makna yang baik. Assalamu alaikum artinya keselamatan untukmu. Sebagian ulama memaknakan keselamatan untukmu dunia akhirat. Dan keselamatan secara umum. Dari penyakit, dari gangguan, dari bangkrut. Semuanya selamat. Semoga keselamatan untukmu. Assalamualaikum. Kemudian warahmatullah. Dan semoga karunia Allah selalu datang kepadamu. Artinya puncak nikmat Allah. Semoga selalu engkau dapatkan. Wabarakatuh dan semoga berkah. Makna berkah cukup. Dan setiap mengucapkan Assalamualaikum dapat 10 pahala. Warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jadi jangan berhenti di Assalamualaikum saja. Karena Nabi SAW pernah ya, lagi duduk dalam majelis beliau, kemudian ada sahabat yang telah datang lalu mengucapkan Assalamualaikum. Lalu Nabi SAW jawab dan beliau mengatakan lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah warahmatullah. Nabi SAW jawab, orang itu duduk lalu beliau mengatakan lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga, kemudian mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW setelah dijawab, lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Maka kenapa kita harus haramkan diri kita dari pahala ini teman-teman? Baik kata para ulama, tulisan atau lisan. Semua sama. Menulis pun begitu. Di WA, di SMS, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas dapat 30 pahala. Dan subhanallah kita tidak pernah tahu kadar nilai pahala itu. Makanya kata Nabi SAW, jangan pelit-pelit dengan pahala. Walaupun kamu anggap kecil itu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, semua yang kalian lakukan bisa dinilai sedekah. Pahala besar di sisi Allah sampai sepotong daging yang kau masukkan di mulut istrimu. Jadi semuanya bisa bernilai pahala di sisi Allah SWT. Kejar walaupun pahala itu kita anggap sederhana. Tapi pahalanya kita tidak pernah tahu kadarnya. Dan kita tahu dalam syariat, hitungan gunung-gunung ini sering digunakan oleh Nabi SAW. Nanti akan datang pada hari kiamat orang diberikan pahala bergunung-gunung. Ya, kata ulama, berarti bukan mustahil seseorang mengucapkan salam saja atau senyum dengan muslim, itu sudah pahalanya bergunung-gunung, kita nggak tahu. Bisa saja 30 ini mungkin 30 gunung, kita nggak tahu. Allahu a'lam. Yang jelas kita dianjurkan untuk mengucapkan. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau sehari kita kirim 10 WA misalnya, atau SMS, atau 10 kali kita telepon orang, dan kita mengucapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah doakan, dan kalau dia jawab, waalaikumsalam, dan untukmu juga keselamatan dunia akhirat, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan juga berkahnya. Ini saya nggak bisa bayangkan teman-teman bagaimana bahagianya rumah tangga seseorang pada saat setiap ngomong sama istri atau suaminya selalu ucapkan salam.
Kalau sehari 3-4 kali dia telepon-telepon atau 10 kali, maka berarti dia selalu mendoakan keselamatan sehari pasangannya. Telepon anaknya, temannya, kirim berita di grupnya misalnya. Semuanya itu adalah hal yang baik. Ya, mengucapkan salam adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Jadi hak pertama muslim adalah kalau kau bertemu, engkau mengucapkan salam. Dalam hadis yang lain, hadis ini mulia, hadis ini diriwayatkan Bukhari, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka akan sempurna imannya. Yang pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Artinya kalaupun salah, dia ngakui salah. Itu berarti dia adil dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam pada setiap orang, kenal atau tidak kenal. Di sini berarti hadis ini menunjukkan kesempurnaan iman dinilai daripada salam yang disebarkan. Dan yang ketiga adalah berinfak dalam kondisi pas-pasan. Justru pada saat itu puncaknya, lagi kebetulan mengejar kekayaan, lagi mengumpulin modal, lalu kemudian ada orang yang minta bantuan, di situ dia berinfak, ini adalah puncak daripada ibadah. Tapi saksi bahasan kita adalah dia menyebarkan salam kepada siapapun yang dia kenal dan tidak kenal. Kemudian juga cara mengucapkan salam teman-teman, walaupun satu orang atau tidak ada orang, tetap kita bilang Assalamualaikum. Ya, dan tidak dianjurkan mengucapkan Assalamu alaika. Ya. Jadi kita mengucapkan Assalamualaikum bagi orang yang hidup. Ya. Kalau orang mati kita masih bisa mengatakan Assalamualaikum sebagaimana ada riwayat menjelaskan. Ya. Hadisnya adalah disebutkan bahwasanya Abu Jura Al-Hujaimi radhiyallahu anhu berkata, aku mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu, namun aku tidak mendapati beliau. Kemudian aku duduk, tiba-tiba datang sekelompok orang dan beliau ada di antara mereka. Sedangkan aku tidak mengenalnya. Saat itu beliau sedang mendamaikan beberapa orang yang sedang menghadapi permasalahan. Kemudian setelah selesai, ada sebagian dari mereka yang berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, tak kala aku melihat hal tersebut. Jadi rupanya sahabat ini pertama kali ketemu dengan Nabi. Dia belum melihat Nabi yang mana. Waktu Nabi SAW datang dengan sekelompok orang, lalu memecahkan beberapa permasalahan Nabi pecahkan. Lalu ada orang mengatakan, wahai Rasulullah. Baru dia tahu kalau ini adalah utusan Allah. Maka ada orang yang mengatakan, wahai Rasulullah, tak kala aku melihat itu, maka aku pun katakan, alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. 3 kali diucapkan. Ya. Semoga salam untukmu ya Rasulullah. Gitu, 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, janganlah engkau berkata seperti itu. Sesungguhnya alaikassalam itu adalah diarahkan kepada orang mati. Sesungguhnya alaikassalam diucapkan untuk orang mati. Sesungguhnya alaikassalam diucapkan untuk orang mati. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila seseorang bertemu dengan saudaranya muslim, hendaklah ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan jawabannya kepadaku seraya bersabda, wa alaika warahmatullah. Ya, yang artinya, dan semoga rahmat Allah juga terlimpahkan atasmu. 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, dan mereka semua mensahihkan hadis ini. Artinya, ucapan pada saat mengucapkan salam tetap kita bilang Assalamualaikum. Kan kum itu untuk jamak, ya, untuk rame-rame. Biasanya orang Arab menggunakan damir atau kata seperti ini, kosakata seperti ini kalau lebih dari 3 orang. Assalamualaikum. Tapi khusus untuk salam ini walaupun cuma 1 orang atau tidak ada orang pun untuk diri kita sendiri tetap kita mengucapkan Assalamualaikum. Sebagaimana hadis ini.